Kisah Nabi Nuh. Saat kita mendaki pegunungan atau perbukitan tertentu dan kita menemukan cangkang-cangkang kerang laut di puncaknya dan di kakinya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tempat tersebut pernah tergenangi oleh air laut di masa lampau. Orang-orang dan para pendaki melihat cangkang kerang berada di ketinggian tertentu di beberapa tempat di dunia, seperti di Irak, Iran, India, Mesir, Suriah, Cina, Amerika, dan di tempat lainnya. Para arkeolog menemukan lembaran-lembaran kayu di puncak gunung di daerah Ararat. Lembaran-lembaran itu telah ada sejak 2500 tahun selama kelahiran Isa alaihissalam. Beberapa dari arkeolog itu yakin bahwa lembaran-lembaran itu adalah bagian bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Pada tahun 1951, arkeolog menemukan sebuah lembaran kayu di atas puncak Gunung Kaf. Di lembaran itu terdapat tulisan kuno. Setelah setahun dipelajari, para arkeolog itu menyimpulkan bahwa lembaran kayu kecil ini adalah bagian dari bahtera Nuh alaihissalam. Bagaimana cerita tentang bahtera itu? Bagaimana cerita banjir besar yang terjadi saat itu? Dan bagaimana cerita Nuh alaihissalam? Orang-orang pada waktu itu telah membentuk suatu komunitas. Mereka menjalani kehidupan yang sederhana. Mereka bertani di tanah mereka dan berburu hewan-hewan. Hari demi hari dan tahun demi tahun berlalu. Yang kuat menggunakan kekuatan mereka, sehingga mereka menindas saudara mereka yang lemah. Yang lemah takut kepada yang kuat. Oleh karena itu, mereka menerimanya dan harus merasa puas dengan kehidupan yang penuh penghinaan dan perbudakan itu. Pada saat itu mungkin lebih dari 4000 tahun yang lalu, Nabi Nuh alaihissalam tinggal di negeri yang dilalui oleh dua sungai. Nabi Nuh alaihissalam memperingatkan bahwa kaumnya telah hidup dalam kehidupan yang penuh dengan kejahatan dan penyimpangan terhadap kebenaran. Kaum kuat melanggar hak-hak kaum lemah, yang kaya menganiaya yang miskin dan memaksa mereka untuk bekerja siang dan malam. Ketika si miskin ingin membebaskan diri, mereka dan keluarganya, maka si kaya memukuli dan menyiksa mereka. Kaum kaya ingin memperbudak kaum miskin. Orang-orang itu lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala yang mereka buat dari batu. Mereka pikir bahwa berhala-berhala itu akan melimpahkan berkah kepada mereka, menurunkan hujan untuk mereka, melindungi mereka dari bahaya halilintar, memberi mereka kebaikan dan menjauhkan keburukan dari mereka. Orang-orang membuat berhala-berhala dengan tangan mereka sendiri dan meletakkan mereka di tepi sungai Efrat. Mereka menyebut berhala-berhala itu dengan Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Mereka menyembah berhala-berhala itu. Nabi Nuh alaihissalam sedih melihat kaumnya bersujud kepada berhala-berhala tersebut. Nabi Nuh alaihissalam menatap ke langit. Beliau berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan kaumnya dari kebodohan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Nuh alaihissalam dan mengirimnya pada orang-orang itu untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyeru kepada tauhid. Suatu hari orang-orang mendengar Nuh berkata, "Aku adalah seorang nabi Allah. Allah yang menciptakan kalian. Dia memberikan rahmat kepada kalian. Mohonlah ampunannya. Dia akan mengampuni kalian. Ia menurunkan hujan untuk kalian. Dia menjadikan tanah kalian hijau. Dia menganugerahi kalian anak laki-laki dan perempuan. Mengapa kalian menyembah berhala? Mengapa kalian menolak untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihatlah langit yang luas dipenuhi oleh bintang-bintang. Lihatlah bulan dan matahari. Berpikirlah tentang kematian. Mengapa orang-orang meninggal dunia? Kalian membuat berhala dari batu. Kalian menyebutnya dengan Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Apakah kalian fikir berhala-berhala itu melimpahkan berkahnya kepada kalian, memberi kalian anak, dan menurunkan hujan untuk kalian? Apakah kalian pikir mereka melindungi kalian dari halilintar dan banjir? Jika tidak, mengapa kalian tidak menyembah Allah? Orang-orang saling memandang dan saling bertanya, mengapa tukang kayu ini, Nuh, menghina berhala-berhala kita? Mengapa ia menghina Wat, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr? Kaum kuat menaruh dendam kepada Nuh.
mereka membenci seruan dan kata-katanya, karena Nuh mengajak mereka kepada keadilan dan persaudaraan. Beliau menginginkan kaumnya hidup dalam kebebasan. Beliau hendak mencegah kaum kaya dan kuat dari memperbudak kaum miskin dan tertindas. Karena alasan tersebut, orang-orang itu membenci Nuh. Mengenai Nuh, mereka berkata, "Nuh sudah gila. Ia hanyalah seorang tukang kayu yang miskin. Jika ia Nabi Allah, ia pasti mempunyai harta di dunia ini. Mengapa Allah tidak mengirimkan kepada kami malaikat? Mengapa dia mengirimkan kepada kami seseorang seperti kami? Kedudukan Nuh lebih rendah daripada kami. Kami lebih mempunyai uang yang banyak, anak-anak dan kekuasaan daripada yang dimilikinya." Kaum lemah takut kepada kaum kuat. Mereka fikir kaum kuat itu benar. Mereka fikir bahwa Tuhan mendukung kaum kuat dan memberi mereka kekuasaan. Oleh karena itu, orang-orang miskin berpaling dari Nuh. Mereka meletakkan jari-jari ke telinga mereka agar tidak mendengar kata-kata beliau. Mereka tidak mengikuti Nuh karena mereka fikir bahwa Tuhan akan marah kepada mereka lantaran kaum kuat marah kepada mereka. Itulah yang ada di pikiran mereka. Tetapi ada beberapa orang yang percaya kepada kata Nuh. Beberapa orang miskin, laki-laki dan perempuan, datang kepada Nuh. Mereka mendengarkan kata-katanya sehingga hati mereka penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang miskin dan tertindas. Mereka takut pada hukuman orang-orang kaya dan tiran. Dengan alasan tersebut, Nabi Nuh alaihissalam meneruskan seruannya kepada kaumnya agar menyembah Allah dan tidak menyembah berhala. Ia menyeru mereka siang dan malam, secara diam-diam maupun terbuka, tetapi sedikit orang yang mau percaya kepada Nuh alaihissalam dan mereka adalah orang-orang miskin dan tertindas. Nabi Nuh alaihissalam merasa kasihan kepada kaumnya. Beliau ingin memberi petunjuk kepada mereka ke jalan yang benar. Beliau ingin membimbing mereka ke sebuah kehidupan yang tentram. Beliau ingin mencegah kaum kuat menganiaya kaum lemah. Beliau ingin mereka menjadi orang yang baik. Beliau memerintahkan yang muda agar menghormati yang tua dan memerintahkan yang tua agar mengasihi yang muda. Orang-orang itu menyembah berhala, maka mereka menolak menerima panggilan tauhid Nuh alaihissalam. Mereka mengejek Nuh alaihissalam karena beliau seorang tukang kayu yang miskin. Orang-orang kaya itu berpikir bahwa mereka lebih baik daripada Nuh karena mereka memiliki lebih banyak uang, anak-anak dan kekuasaan daripada beliau. Suatu hari kaum kafir itu mendatangi Nuh alaihissalam dan berkata kepadanya, "Kami tidak akan mengikutimu karena hanya orang miskin yang mengikutimu. Jika kau menolak mereka, maka kami akan beriman dan mengikutimu." Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, "Aku tak akan menolak mereka. Menolak mereka adalah perbuatan yang buruk. Allah membenci perbuatan seperti itu. Aku tak akan menolak orang-orang yang beriman." Nabi Nuh alaihissalam menambahkan, "Mengapa kalian berpikir bahwa miskin adalah hina? Mereka adalah saudara kita. Semua manusia adalah sama." Kaum kafir itu lalu berkata kepada Nuh alaihissalam, "Kau adalah seorang pembohong. Kami tak akan mempercayaimu. Jika kau adalah Nabi Allah, kau pasti akan lebih kaya daripada kami dan harta di dunia ini akan menjadi milikmu." Mereka menambahkan, "Mengapa Allah tidak mengirimkan kepada kami orang yang lebih daripada engkau? Kau adalah orang yang miskin." Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, jangan menuduh Nabi Allah sebagai pembohong. Pasti Allah akan menghukum kalian karena hal tersebut." Kaum kafir itu kemudian berkata kepada beliau, "Kau sangat bertentangan dengan kami. Jika kau benar, maka biarlah Allah menghukum kami. Kami tidak takut pada ancamanmu, karena kau adalah pembohong." Namun Nabi Nuh alaihissalam terus menyeru kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ratusan tahun pun telah berlalu. Orang-orang itu meninggal, bayi-bayi pun lahir dan mereka tumbuh dewasa. Sayangnya mereka pun tidak beriman. Mereka menyembah berhala dan tidak menghamba kepada Allah. Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah selama 950 tahun, sehingga beliau pun telah menjadi seorang lelaki tua. Namun beliau masih kuat. Beliau juga tak takut kepada kaum kafir. Mereka beberapa kali memukul Nuh alaihissalam hingga hampir menyebabkan beliau terbunuh. Mereka beberapa kali bersekongkol
untuk melawan beliau dan hendak membunuh beliau. Istri Nuh alaihissalam adalah orang yang tidak beriman. Ia memata-matai beliau dan orang beriman yang datang mengunjungi beliau. Beberapa kali Nuh alaihissalam menyeru kaumnya untuk mengikutinya. Ia menasihati dan mengajar mereka, tetapi semua usaha beliau sia-sia. Mereka menghina beliau, namun Nuh alaihissalam tetap mencintai kaumnya. Beliau ingin membimbing mereka, sehingga beliau pun menangis karena mereka, menangis karena nasib buruk mereka dan mereka akan mati sebagai orang kafir. Suatu hari Nuh alaihissalam sedang berada di rumahnya. Seorang laki-laki tua bertongkat mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Cucunya menemaninya. Lelaki tua itu lalu berkata kepada cucunya, "Cucuku, lihatlah laki-laki tua itu. Ia orang gila. Berhati-hatilah kepadanya, karena ia akan menipumu. Jangan berhenti menyembah berhala-berhala Wat, Suwa, Yagut, Ya'uk, dan Nasr." Anak laki-laki itu pun mengambil tongkat dari kakeknya, lalu berjalan ke arah Nuh alaihissalam dan memukul kepala beliau. Nuh alaihissalam menjadi sedih, namun beliau tetap bersabar sebagaimana sebelumnya. Nuh alaihissalam berpikir bahwa kaumnya akan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Sang Pencipta kehidupan, manusia, pepohonan, sungai-sungai, dan lain-lain. Nuh alaihissalam hidup dengan kondisi seperti ini. Istrinya justru menentangnya dan mendukung orang-orang kafir. Nuh alaihissalam juga memiliki anak. Mereka semuanya beriman, kecuali seorang di antara mereka. Ia berpura-pura beriman, tetapi sesungguhnya ia kafir. Ia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kutukan. Seorang malaikat turun ke bumi dan berkata kepada Nuh alaihissalam, "Sesering apapun engkau menyeru kaummu, mereka tetap tidak akan beriman kepada Allah. Jangan letihkan dirimu demi mereka, karena mereka adalah orang-orang yang terkutuk." Pada saat itu Nabi Nuh alaihissalam mengangkat kedua tangannya ke langit. Beliau memohon kepada Allah untuk membersihkan bumi ini dari kejahatan orang-orang kafir. Beliau berkata, "Tuhanku, jangan engkau biarkan seorang pun di antara mereka, orang-orang kafir itu, tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat, lagi sangat kufur." Bahtera. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Beliau telah menghentikan seruannya kepada kaumnya karena beliau telah menyeru selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang mengimani beliau. Orang-orang kafir pun saling bertanya, "Mengapa Nuh diam? Mengapa ia tak menyeru manusia untuk beriman kepada Allah? Adakah yang melihatnya?" Nuh alaihissalam memilih suatu tempat di luar desa untuk membangun sebuah bahtera yang besar. Nuh alaihissalam adalah seorang tukang kayu yang cakap. Beliau menggunakan potongan-potongan kayu yang besar. Para pengikut Nuh alaihissalam datang untuk membantu pekerjaan Nuh alaihissalam. Mereka mengumpulkan pohon-pohon kering dan batang pohon kurma. Mereka membuat papan dalam berbagai ukuran. Sangatlah sulit membangun bahtera itu karena ukurannya sangat besar. Bahtera tersebut memiliki 3 lantai, panjang 200 meter, lebar 70 meter, dan tinggi 25 meter. Kaum kafir tidak tinggal diam. Mereka mendatangi Nuh bekerja. Mereka mengejek Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Nabi Nuh alaihissalam terus sibuk dengan pembuatan bahtera itu. Beberapa dari pengikutnya membawakan papan-papan, beberapa lainnya memaku bahtera, dan yang lainnya lagi memasang papan sesuai ukuran. Kaum kafir mengejek Nuh alaihissalam dengan berkata, "Lihatlah orang-orang gila itu, mereka membuat bahtera di gurun ini." Yang lainnya berkata, "Oh, lihatlah, itu Nuh, ia telah menjadi gila." Lainnya menimpali, "Dia adalah seorang tukang kayu yang cakap, tetapi apa yang dibuatnya sekarang? Sungguh licik, mungkin ia hendak membangun sebuah istana yang besar." Kaum kafir lainnya berteriak, "Hai Nuh, apa yang kau lakukan? Mana lautnya?" Mereka pun tertawa. Lalu salah seorang di antara mereka menimpali, "Nuh, jangan lupa layarnya, ombaknya akan besar dan anginnya akan sangat kuat." Mereka pun tertawa terbahak-bahak dan terus mengejek Nuh alaihissalam.
Nabi Nuh alaihissalam lalu berkata kepada mereka, suatu hari nanti kami akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami saat ini. Membangun bahtera tersebut amatlah sulit sehingga diperlukan kesabaran besar. Nuh alaihissalam ingin membangun sebuah bahtera yang besar karena beliau ingin menyelamatkan pengikut-pengikutnya dan hewan-hewan dari air bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membersihkan muka bumi ini dari kejahatan, penindasan dan dosa-dosa. Oleh karena itu Allah memerintahkan Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah bahtera untuk menyelamatkan Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Allah memutuskan untuk menghancurkan kaum kafir itu karena mereka tidak menginginkan keadilan. Memerlukan waktu bertahun-tahun untuk membangun bahtera tersebut. Mereka pun bekerja dengan cepat dan bersemangat. Meski demikian, mereka baru dapat menyelesaikannya dalam waktu 80 tahun. Bahtera itu sungguh besar dan tugas yang diembannya juga sangat besar. Nuh alaihissalam membangun bahtera itu untuk menyelamatkan para pengikutnya dan hewan-hewan. Sehingga Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berusaha keras untuk menyempurnakan bahtera itu. Orang-orang kafir itu menertawakan Nuh alaihissalam dan para pengikutnya. Mereka menuduh Nuh alaihissalam dan para pengikutnya telah gila. Bahkan mereka pun mulai menyerang dan menyiksa. Namun demikian, hati para pengikut Nuh alaihissalam tetap dipenuhi harapan. Karena mereka tahu bahwa Allah akan membersihkan bumi ini dari penindasan, agresi dan kejahatan. Pengikut Nuh alaihissalam menyadari bahwa banjir besar akan membersihkan bumi dari dosa-dosa dan kejahatan, dan bahwa bumi ini akan sangat bersih dan suci, sehingga mereka akan menjalani kehidupan dengan damai dan aman. Selain itu, anak-anak mereka juga akan hidup dengan aman dan sentosa. Karenanya, para pengikut Nuh alaihissalam sanggup menanggung ejekan orang-orang kafir dan menanggung kesulitan dalam membangun bahtera yang besar itu. Penantian. Setelah 80 tahun bekerja keras, Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berhasil menyelesaikan bahtera itu. Bahtera telah siap, semuanya telah dipasang, dan layar-layar telah dinaikkan. Para pengikut Nuh alaihissalam mendatangi bahtera itu dan melihatnya. Mereka percaya bahwa bahtera itu akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik dan menyelamatkan mereka dari kejahatan dan penindasan. Bahtera itu terdiri dari 3 lantai, lantai dasar, lantai tengah, dan lantai atas. Ketiga lantai itu dilengkapi dengan jendela-jendela kecil yang berada di bagian depan bahtera tersebut, sementara ruang kemudi berada di lantai tengah. Bahtera telah siap. Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu orang-orang kafir mengganggu para pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Mereka mengejek dan menganiaya kaum beriman tersebut. Seorang wanita tua dengan anak perempuannya yang masih kecil mendatangi Nuh alaihissalam. Ia bertanya kepada beliau tentang hari penyelamatan. Ia berkata, "Kapankah Allah akan menyelamatkan kita dari kejahatan orang-orang kafir itu?" Nuh alaihissalam belum mengetahui kapan hari penyelamatan tersebut, sehingga ia menatap ke langit. Hanya Allah yang mengetahui hari tersebut. Beberapa saat kemudian malaikat pun turun dari langit. Ia berkata kepada Nuh alaihissalam, "Bila terdapat air memancar dari rumah wanita tua itu, maka itulah saatnya banjir akan terjadi." Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada wanita itu, "Allah telah menetapkan semua tanda dari hari penyelamatan itu. Allah mewahyukan kepadaku bahwa air akan memancar dari rumahmu. Air itu akan menyerupai sebuah air mancur. Ini adalah tanda datangnya hari penyelamatan." Wanita tua itu gembira dengan keajaiban ini. Anak perempuannya tersenyum mendengar harapan ini. Para pengikut Nuh alaihissalam pergi ke rumah wanita tua itu setiap hari. Mereka memandangi tempat air, namun tidak terdapat air di sana. Nuh alaihissalam juga pergi ke sana, tetapi air belum juga memancar. Air yang memancar. Suatu hari langit penuh dengan awan tebal. Hari menjadi sangat gelap. Nuh alaihissalam menatap langit, menunggu perintah Allah. Orang-orang kafir meningkatkan penindasan dan kejahatan mereka. Mereka membunuh dan merampok rumah-rumah penduduk. Mereka terus melakukan perbuatan jahat sehingga kejahatan kian bertambah dari hari ke hari.
Tiba-tiba seorang anak perempuan berlari mendatangi Nuh alaihissalam dan berkata kepadanya, air itu telah memancar. Segera Nuh alaihissalam pergi ke sana. Allah selalu menepati janjinya. Air itu memancar menyerupai sebuah air mancur. Air itu mengalir deras. Wanita tua itu merasa bingung, tak tahu apa yang harus diperbuat. Para pengikut Nuh alaihissalam datang ke rumah wanita itu tersebut untuk melihat tanda dari Allah itu. Beberapa dari mereka menatap air itu dengan takjub. Beberapa lainnya menatap langit. Mereka semua menangis berbahagia. Langit telah penuh dengan awan hitam. Siang telah berubah segelap malam. Nuh alaihissalam memerintahkan para pengikutnya, mari kita segera pergi ke Bahtera. Beliau dan para pengikutnya segera menuju keluar desa. Bahtera telah menanti Nuh alaihissalam dan para pengikutnya tersebut. Dan Nuh alaihissalam memerintahkan para pengikutnya untuk naik ke Bahtera tersebut. Tiba-tiba kilat menyambar. Suara gemuruh terdengar keras, lalu hujan pun turun dengan derasnya. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya naik ke Bahtera satu persatu. Anak-anak beliau pun turut menaiki Bahtera itu, kecuali salah seorang dari mereka. Istri beliau juga tidak ikut naik ke Bahtera karena ia termasuk orang yang kafir. Ia tidak mempercayai ajaran yang disampaikan suaminya. Kemudian Allah memerintahkan Nuh alaihissalam untuk menaikkan beberapa hewan dengan berpasang-pasangan ke atas Bahtera. Lalu Nuh alaihissalam menaikkan hewan yang besar di lantai atas dan burung-burung di lantai bawah. Banjir. Air memancar dari pegunungan dan lembah-lembah. Hujan turun dengan derasnya. Angin bertiup dengan kencang. Kilat menyambar-nyambar di angkasa. Guntur bergemuruh keras di langit. Negeri itu pun dipenuhi air bah yang memancar. Langit mencurahkan air hujan laksana sungai. Semua hewan telah naik ke Bahtera itu. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berdiri di lantai 2 Bahtera sambil melihat banjir besar yang sedang terjadi dari jendela Bahtera. Air mengalir turun dari puncak-puncak gunung. Lembah-lembah telah menjadi sungai yang penuh dengan air. Hujan masih turun dengan derasnya. Angin pun berhembus dengan sangat kencang. Kaum kafir melarikan diri dari desa. Mereka masih tidak mau mempercayai kata-kata Nabi Nuh alaihissalam. Anak yang tenggelam. Nabi Nuh alaihissalam masih menunggu anaknya datang ke Bahtera itu. Beliau berpikir bahwa anaknya akan menjadi orang yang beriman. Bumi pun telah berubah menjadi lautan yang penuh dengan ombak besar. Nuh alaihissalam melihat anaknya berenang menuju gunung. Nuh alaihissalam pun berteriak, "Nak, datanglah kepadaku. Naiklah ke Bahtera ini." Anaknya pun menjawab, "Tidak. Aku akan pergi ke gunung itu. Gunung itu akan melindungiku dari banjir ini." Di tengah-tengah angin, ombak dan hujan tersebut, Nuh alaihissalam berteriak lagi dengan keras, "Nak, mari bergabung bersama kami. Tak ada yang dapat melindungimu dari tenggelam." Nuh alaihissalam ingin anaknya mengerti bahwa tak ada yang dapat melindunginya dari ketetapan Allah ini. Beliau ingin anaknya mengerti bahwa banjir tersebut akan menenggelamkan bukit-bukit dan gunung-gunung yang ada, karena Allah memutuskan untuk membersihkan bumi dari kejahatan. Nuh alaihissalam berteriak lagi kepada anaknya untuk ketiga kalinya. Meskipun demikian, sebuah ombak yang besar datang dan menenggelamkan anaknya tersebut. Nuh alaihissalam mengetahui bahwa Allah telah menjanjikan kepadanya bahwa dia akan menyelamatkan seluruh keluarganya, kecuali istrinya. Sehingga Nuh alaihissalam menatap ke langit dan berkata, "Tuhanku, anakku adalah salah satu dari keluargaku, dan janjimu pasti benar, dan engkau adalah hakim yang maha adil." Allah lalu berfirman kepadanya, "Wahai Nuh, sesungguhnya anakmu itu bukan termasuk keluargamu. Sungguh ia telah melakukan perbuatan yang tidak baik. Karenanya janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang engkau tidak mengetahuinya." Nuh alaihissalam kini mengerti bahwa anaknya termasuk dalam kelompok orang-orang kafir dan bahwa ia tidak beriman kepada Allah dan ajaran beliau. Nuh alaihissalam lalu memohon ampun kepada Allah.
Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari memohon kepadamu sesuatu yang aku tiada mengetahuinya. Dan sekiranya engkau tidak mengampuniku dan menaruh belas kasihan kepadaku, maka aku akan termasuk dalam orang-orang yang merugi. Ombak telah menelan segalanya. Banjir tersebut merusak segalanya. Bahtera pun bergerak dan mengapung di air. Nuh alaihissalam berkata dengan nama Allah yang melayarkan dan melabuhkan. Bahtera itu bergerak menyusuri ombak. Bumi berubah menjadi lautan yang sangat besar. Kini sejauh mata memandang hanya ada air dan puncak-puncak gunung. Hujan terus turun dengan derasnya. Angin memancar dari dalam bumi. Hari demi hari telah berlalu, namun hujan masih turun dengan derasnya. Angin menjadi semakin kencang, ombak pun semakin keras dan setinggi gunung-gunung. 40 hari telah berlalu, namun hujan masih terus turun dengan derasnya. Bahtera itu bergerak mengarungi ombak yang setinggi gunung. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya berdoa kepada Allah untuk mengasihi dan menyelamatkan mereka. Kata-kata suci. Malaikat turun ke bumi menemui Nuh alaihissalam dan para pengikutnya dengan membawa kata-kata suci. Nuh alaihissalam menulis kata-kata tersebut di sebuah lembaran kayu untuk menyelamatkan bahtera itu dari tenggelam. Pada masa itu orang-orang menulis dalam bahasa Semit kuno. Kata-kata suci yang ditulis Nuh alaihissalam di lembaran kayu itu adalah, "Wahai Tuhanku yang Maha Penolong, tolonglah aku dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu, tolonglah aku dengan kesucian nama-nama ini, Muhammad, Ali, Sabar, Sabir, dan Fatimah. Mereka semua adalah orang-orang baik dan mulia. Bumi ini tegak karena mereka. Tolonglah aku dengan kesucian nama-nama ini. Hanya Engkaulah yang mampu membimbingku ke jalan yang benar." Lalu Nuh alaihissalam menggantungkan lembaran kayu tersebut di bagian depan bahtera. Para pengikutnya mengingat-ingat dengan baik nama-nama suci dari orang-orang yang belum lahir ke dunia tersebut. Mereka ini adalah keturunan Nuh alaihissalam. Bahtera berlayar mengarungi ombak besar bak lautan menuju ke utara. Hujan tak kunjung reda. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya terus berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan mereka dari banjir dahsyat tersebut. Setelah 40 hari, hujan pun berhenti. Awan berangsur-angsur hilang. Matahari bersinar dan muncul pelangi berwarna-warni. Hijau, biru, merah, jingga, dan ungu. Warna-warna itu sungguh indah. Semua ini membuat para pengikut Nuh alaihissalam dipenuhi harapan. Nuh alaihissalam melepaskan seekor burung gagak. Burung itu terbang tinggi ke langit, berputar-putar di angkasa dan kemudian kembali, karena tidak menemukan tanah untuk hinggap. Lalu Nuh alaihissalam melepaskan seekor merpati putih. Merpati tersebut pun terbang ke angkasa hingga menghilang. Beberapa saat kemudian, merpati itu kembali dan membawa sepotong ranting zaitun di paruhnya. Nuh alaihissalam dan para pengikutnya gembira melihat hal itu. Banjir telah berhenti. Allah telah melindungi mereka dari kejahatan orang-orang kafir. Kemudian Nuh alaihissalam melepaskan burung merpati yang sama. Merpati itu terbang dan tak kembali lagi. Nuh alaihissalam tahu bahwa merpati itu telah hinggap di suatu tempat. Bahtera pun diarahkan ke utara dan akhirnya berlabuh di puncak gunung Judi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan langit dan bumi, "Wahai bumi, telanlah airmu. Wahai awan, menyingkirlah." Dan air pun disurutkan. Hujan pun berhenti, bumi menelan airnya. Ketinggian air hari demi hari semakin surut. Pegunungan dan bukit-bukit kembali bermunculan, namun beberapa lembah masih dipenuhi oleh air. Allah lalu berfirman kepada Nuh alaihissalam, "Wahai Nuh, turunlah dengan penuh keselamatan dari kami dan keberkahan bagimu dan orang-orang mukmin yang ikut bersamamu." Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya pun meninggalkan bahtera tersebut. Mereka turun dari gunung itu. Bumi menjadi bersih. Para pengikut Nuh alaihissalam kembali ke kehidupan mereka. Mereka membentuk sebuah masyarakat kecil, namun masyarakat yang bebas dari orang-orang kafir. Mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kehidupan telah kembali ke muka bumi. Masyarakat yang beriman memberikan kehidupan
yang damai. Tak ada lagi orang yang menindas maupun yang ditindas. Tak ada lagi pencuri maupun pelaku kejahatan lainnya. Sehingga Nuh alaihissalam dan para pengikutnya menjalani kehidupan dengan damai. Nuh alaihissalam hidup dengan usia yang panjang. Umurnya sudah sangat tua karena beliau telah menyeru kaumnya selama 950 tahun. Berapa umur Nuh alaihissalam ketika Allah mengirimnya pada kaumnya, dan berapa lama hidupnya setelah peristiwa banjir tersebut, tak ada yang mengetahuinya, namun yang pasti beliau hidup dengan umur yang sangat panjang. Nuh alaihissalam sedang duduk-duduk di bawah sinar matahari ketika malaikat maut mendatangi beliau. Malaikat itu bertanya kepadanya, "Kau telah menjalani hidup yang panjang. Apa pendapatmu tentang kehidupan ini?" Nuh alaihissalam bangkit, lalu beliau duduk di tempat yang teduh dan berkata, "Kehidupanku di dunia ini seperti gerakanku dari tempat tadi ke tempat teduh ini." Lalu Nuh alaihissalam menutup matanya. Beliau telah menyampaikan risalahnya dan menyelamatkan manusia dari kehancuran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan salam atasnya selama-lamanya dengan firman-Nya, "Salam sejahtera untuk Nuh di seluruh alam." Permohonan Nuh kepada Allah melalui nama-nama suci. Pada bulan Juli 1950, beberapa arkeolog Rusia mencari reruntuhan di lembah Kaf. Mereka menemukan potongan-potongan kayu tercecer di sekitar daerah tersebut. Hal ini mendorong mereka untuk terus menggali lebih dalam lagi, dan mereka menemukan lagi fosil lembaran-lembaran kayu lainnya. Para arkeolog tersebut juga menemukan selembar kayu yang memiliki panjang 14 inci dan lebar 10 inch. Mereka heran melihatnya, karena lembaran kayu ini tidak berubah, tidak hancur dan tidak tercecer seperti lembaran-lembaran kayu lainnya. Pada tahun 1952, para arkeolog tersebut menyimpulkan bahwa lembaran kayu tersebut adalah bagian dari bahtera Nabi Nuh alaihissalam, dan lembaran-lembaran lainnya merupakan potongan dari badan bahtera Nuh. Beberapa tulisan tampak di lembaran kayu itu yang ditulis dalam sebuah bahasa kuno, sehingga pemerintah Rusia membentuk sekelompok arkeolog pada tahun 1953. Kelompok tersebut terdiri dari 7 ahli bahasa kuno. Mereka adalah Sulanov, profesor ahli bahasa dari Moscow University; Ivan Knau, sarjana bahasa-bahasa kuno dari Lolohan College, Cina; Misanin Lau, seorang manajer monumen-monumen kuno; Tan Molgor, profesor ahli bahasa dari Kipso College; Dairan, profesor ahli monumen kuno dari Lenin Institute; Im Ahmed Kolat, manajer penggalian-penggalian dan penemuan-penemuan umum; Mayor Kolotov, direktur Stalin University. Setelah 8 bulan dipelajari, para pakar bahasa tersebut menyimpulkan bahwa lembaran kayu itu berasal dari bahtera Nuh alaihissalam. Mereka juga menyimpulkan bahwa Nuh alaihissalam telah memakukan lembaran kayu itu di bagian depan bahteranya untuk melindunginya dari bencana banjir. Tulisan pada lembaran kayu tersebut ditulis dalam bahasa Semit kuno. Seorang ilmuwan Inggris, F. Max, yang merupakan profesor ahli bahasa kuno dari Manchester University, telah menerjemahkan tulisan itu sebagai berikut. "Wahai Tuhanku yang Maha Penolong, tolonglah aku dengan kemurahan dan kasih sayang-Mu. Tolonglah aku dengan kesucian nama-nama ini: Muhammad, Ali, Sabir dan Fatimah. Mereka semua adalah orang-orang baik dan mulia. Bumi ini tegak karena mereka. Tolonglah aku dengan kesucian nama-nama ini. Hanya Engkaulah yang mampu membimbingku ke jalan yang benar." Para pakar tersebut heran atas kebesaran 5 nama itu dan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh, Nuh alaihissalam telah memohon kepada Allah melalui nama-nama ini. Namun demikian, tak satu pun dari mereka yang mengetahui mengapa lembaran kayu tersebut tidak hancur meskipun telah berumur ribuan tahun. Dan lembaran kayu tersebut kini tersimpan di Museum Moskow. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Ahlul baitku, bagaikan bahtera Nuh. Siapa saja yang ikut dengannya, maka ia selamat, dan siapa saja yang meninggalkannya, maka ia akan tenggelam atau celaka. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan mengatakan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih.
Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kalian. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa kalian dan menangguhkan kalian sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah bila telah datang, maka tidak dapat ditangguhkan kalau kalian mengetahui. Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari, dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga dan menutupkan baju mereka ke wajah. Mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri, dan sesungguhnya aku telah menyeru mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka secara terang-terangan dan secara diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian, dan memperbanyak harta dan anak-anak kalian, dan mengadakan bagi kalian kebun-kebun, dan mengadakan pula bagi kalian sungai-sungai. Mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kalian dalam beberapa tingkatan kejadian. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang bertingkat-tingkat, dan Allah menciptakan kepadanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita, dan Allah menumbuhkan kalian dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kalian ke dalam tanah dan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya, dan Allah menjadikan bumi bagi kalian sebagai hamparan supaya kalian dapat menjalaninya di atas jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, wahai Tuanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Dan mereka melakukan tipu daya yang amat besar. Mereka berkata, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan janganlah kalian meninggalkan Wat, juga Suwa, juga Yakut, Ya'uk, dan Nasr. Dan benar-benar mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat nolong bagi mereka selain Allah. Dan Nuh berkata, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun dari orang-orang kafir itu tinggal di muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak-anak yang berbuat buruk dan kafir. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, serta semua laki-laki dan perempuan yang beriman, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim kecuali kebinasaan.